Citra. Saya akan mengajar mata pelajaran IPS. Nah, kali ini di pertemuan pertama kita akan membahas modul ke-13. Modul 13 itu membahas tentang rekam jejak Indonesia di ASEAN. Nah, kita akan membahas satu persatu tentang rekam jejak Indonesia di ASEAN. Rekam jejak Indonesia di ASEAN itu terdiri dari 3 unit atau 3 bab. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang bab 1 atau unit 1 tentang bersatu, berirama, dan berbangsa-bangsa. Nah, kita akan mempelajari tentang yang namanya ASEAN, negara-negara ASEAN. Nah, di sini pernahkah kalian mendengar istilah tetangga? Tentu saja pernah ya, sering bahkan tetangga di sebelah rumah, tetangga di depan rumah. Nah, sama juga negara kita pun juga memiliki negara-negara tetangga. Di antaranya negara-negara tetangga itu terhimpun dalam bentuk organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau disingkatnya menjadi ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, kecuali Timur Leste. Nah, di sini negara-negaranya itu terdiri dari beberapa negara, di antaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Brunei, dan Filipina. Nah, kenapa sih kok dibentuk ASEAN dan apa yang menjadi dasarnya? Yang pertama, dari beberapa negara itu tadi ada persamaan letak geografisnya, sama-sama terletak di wilayah yang sama, yaitu di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, persamaan nasib atau sejarah, yakni hampir semua negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu sudah pernah mengalami penjajahan dari Barat, kecuali Thailand. Thailand adalah negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh negara-negara Barat. Kemudian persamaan yang berikutnya adalah persamaan ekonomi, yakni mayoritas penduduk di kawasan Asia Tenggara merupakan negara agraris. Kemudian persamaan budaya, hampir semua menjadi daerah penyebaran kebudayaan Melayu Austronesia. Jadi persamaan budayanya itu hampir sama. Kemudian persamaan kepentingan, yaitu mengarah terwujudnya kemajuan, kemakmuran, dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Jadi kepentingannya untuk menjaga kedamaian, untuk menjaga kemajuan dan kemakmuran rakyatnya, maka mereka negara-negara itu membuat asosiasi itu tadi atau membuat organisasi ASEAN. Kemudian, nah, sesuai dengan persetujuan Bangkok, jadi persetujuan yang pertama kali itu dilakukan di Thailand, di Bangkok pada tanggal 5 sampai 8 Agustus tahun 1967. Itu dihadiri oleh 5 negara: Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Nah, tujuannya untuk apa didirikan ASEAN? Itu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Jadi di sini untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya, kemajuan sosialnya, dan perkembangan kebudayaan itu mereka membutuhkan adanya kerjasama. Kemudian ada juga yang kedua adalah meningkatkan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara. Berharapnya supaya negara-negara di Asia Tenggara itu damai, aman, dan tidak terjadi perang, dan juga stabilitasnya terjaga, maka didirikanlah ASEAN itu. Kemudian yang ketiga adalah memajukan kerjasama dan saling membantu kepentingan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang keempat, memajukan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, pengangkutan, dan komunikasi. Nah, di sini biasanya itu kalau untuk memajukan kerjasama di bidang pertanian, mereka saling ekspor impor barang yang ada di Asia Tenggara. Kemudian mendirikan industri dan memperluas perdagangan, termasuk perdagangan internasional. Tidak jarang juga perusahaan-perusahaan yang ada di
Indonesia itu ternyata dimiliki oleh negara-negara Malaysia, Brunei, Filipina, Kamboja, Vietnam ataupun Laos. Nah, itu untuk memperluas perdagangan. Jadi bahkan bisa jadi barang-barang atau industri yang mereka miliki itu diperdagangkan di pasar internasional. Kemudian memajukan studi-studi tentang Asia Tenggara. Nah, memajukan studi-studi tentang Asia Tenggara ini bisa jadi seperti pertukaran pelajar. Itu sering sekali dilakukan di Asia Tenggara. Kemudian yang ketujuh, terakhir, memelihara kerjasama yang lebih dengan organisasi-organisasi regional dan internasional. Nah, ini memelihara kerjasama yang lebih ini yang biasanya hanya kerjasama di bidang ekonomi saja. Nah, dilanjutkan dengan kerjasama di bidang budaya, di bidang sosial, ataupun di bidang pendidikan seperti yang tadi itu. Bahkan dengan organisasi-organisasi internasional juga. Begitu. Kemudian kita lanjutkan yang B ya. Nah, kita akan mengenali negara-negara tetangga kita. Contohnya nih, negara-negara tetangga kita tadi, yang pertama adalah Malaysia. Di sini sudah dijelaskan, Anda bisa lihat di sini. Malaysia itu ibu kotanya Kuala Lumpur. Bahasanya yang dipakai bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uangnya ringgit. Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957. Ini di lagu nasionalnya adalah Negaraku. Di sini keadaan alamnya terbagi atas dua bagian, yaitu barat dan timur. Untuk barat, Semenanjung Malaya yang terdiri dari Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Penang, Pahang, dan Perlis, dan lain-lain. Dan juga di timur ada wilayah sebelah utara Pulau Kalimantan yang terdiri atas dua negara bagian, yakni Sarawak dan Sabah. Kemudian bentuk pemerintahannya itu adalah kerajaan kalau di Malaysia. Jadi dipimpin oleh raja yang bergelar Yang di-Pertuan Agung. Nah, kegiatan ekonominya kalau di Malaysia, mata pencahariannya itu terdiri dari pertanian. Di sana banyak sekali perkebunan karet, minyak sawit, kopra, coklat, lada, dan padi. Kemudian ada juga pertambangan. Biji timah terbesar di dunia itu ada di Malaysia. Bauksit, biji besi, dan minyak bumi. Kalau di bidang perindustrian, barang dari baja dan barang elektronik. Ini untuk Malaysia. Kalau di Brunei Darussalam itu ada negaranya bernama Brunei Darussalam, ibu kota Bandar Seri Begawan, bahasanya yang dipakai bahasa Inggris dan Melayu, mata uangnya Brunei dolar, dan luas wilayahnya 5.765 km persegi. Hari kemerdekaannya itu 1 Januari 1984. Itu diperoleh karena setelah lepas dari Inggris, dari jajahan Inggris. Lagu nasionalnya Allah Peliharakanlah Sultan. Itu lagu nasional. Nah, keadaan alamnya terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Negara Brunei Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah barat dan wilayah timur. Kesultanan Islam dipimpin oleh seorang sultan. Jadi bentuk pemerintahannya kalau di Brunei Darussalam itu adalah kesultanan. Nah, kesultanan ini kesultanan Islam, jadi dipimpin oleh seorang sultan. Kemudian mata pencahariannya kebanyakan adalah pertambangan, minyak bumi, dan gas alam. Lanjut lagi ke Kamboja. Kamboja itu nama ibu kotanya adalah Phnom Penh, bahasanya bahasa Khmer, uangnya riel, luasnya 181.035 km persegi. Hari kemerdekaannya itu diawali di tanggal 9 November 1953, lepas dari jajahan Perancis. Lagu nasionalnya No Courage, Royal Kongdom. Nah, keadaan alamnya merupakan bagian dari Indochina. Kamboja terletak di sebelah tenggara semenanjung Indochina. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah sekitar Sungai Mekong merupakan dataran rendah dan daerah yang subur. Di bagian barat laut terdapat sebuah danau Tonle.
Sungai Tonle Sap bermuara di Danau Tonle Sap. Wilayah Kamboja itu sebagian merupakan daerah dataran tinggi. Pegunungan yang ada di sana namanya Kardamon, panjangnya mencapai 160 km dengan puncaknya yang tertinggi Gunung Pun Aural. Bentuk pemerintahannya dipimpin oleh raja sebagai kepala negara yang dibantu oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Jadi kepala negaranya itu ada raja, tapi yang menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri. Mata pencaharian kalau di Kamboja itu padi dan karet di bidang pertanian. Lanjut ke Laos. Laos ini ibu kotanya adalah Vientiane dengan bahasa Lao, mata uangnya Kip, luasnya 237.955 km persegi. Hari kemerdekaannya diawali di tanggal 19 Juli 1949. Lagu nasionalnya Peng Shat Lao. Itulah ya. Nah, keadaan alamnya itu dikelilingi oleh pegunungan dan hutan lebat. Pegunungan serta dataran tinggi terdapat di sebelah utara dan membentang sepanjang Asia Timur dengan puncaknya adalah Gunung Bia. Sungai Mekong merupakan sungai penting di Laos. Sungai Mekong mengalir dari barat daya ke arah tenggara sepanjang perbatasan dengan negara Thailand. Sungai Mekong juga digunakan untuk sarana transportasi. Kalau bentuk pemerintahannya itu dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan dibantu oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Kalau mata pencahariannya di Laos adalah pertanian. Kita lanjut ke Myanmar. Myanmar ini ibu kota Naypyidaw. Bahasanya Myanmar, mata uang Kyat. Hari kemerdekaannya 4 Januari 1948 setelah lepas dari Inggris. Judul lagu kebangsaannya Till the End of the World Myanmar. Keadaan alamnya, Myanmar itu merupakan negara daratan. Pada tahun 1990 lebih dikenal dengan nama Myanmar. Satu hal yang menarik dan sangat terkenal dari Myanmar adalah pagoda. Bentuk pemerintahannya dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara. Kalau untuk kegiatan ekonomi, mata pencahariannya adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Kemudian lanjut ke Filipina. Kalau di Filipina, ibu kotanya adalah Manila. Bahasanya yang dipakai Filipino atau bahasa Tagalog, bahasa Inggris, bahasa Spanyol. Mata uangnya peso. Luasnya 343.448 km persegi. Hari kemerdekaannya diawali di tanggal 12 Juni 1898 setelah lepas dari Spanyol. Lagu nasionalnya Chosen Land. Sedangkan untuk keadaan alam termasuk daerah pegunungan lingkaran Pasifik, datarannya bergunung-gunung, memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif. Puncak pegunungan yang tertinggi ada di Pulau Luzon ialah Gunung Mayon, dan yang ada di Pulau Mindanao yakni Gunung Apo. Bentuk pemerintahannya berbentuk republik dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara. Kemudian kegiatan ekonominya kalau di Filipina bermata pencaharian di bidang pertanian seperti padi, nanas, kelapa, dan gula. Lanjut ke Singapura, negara tetangga kita yang paling dekat. Singapura, ibu kotanya ya Singapura. Bahasa yang dipakai bahasa Inggris, bahasa Melayu, bahasa Mandarin, dan bahasa Tamil. Mata uangnya dolar Singapura. Luasnya hanya 716 km persegi. Hari kemerdekaannya tanggal 1 Agustus 1965. Lagu nasionalnya Majulah Singapura. Dengan keadaan alam terletak pada jalan silang lalu lintas, pelayaran dan perdagangan dari negara-negara Asia Timur, Asia Barat, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. Sedangkan bentuk pemerintahannya adalah berbentuk
republik dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan dibantu oleh perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Kegiatan ekonominya di sini mata pencahariannya perindustrian, perdagangan dan jasa. Kemudian kita lanjut ke Thailand. Ya, ke Thailand. Kalau di Thailand itu ibu kotanya di Bangkok, bahasanya bahasa Thai, mata uangnya baht, luas wilayahnya 513.120 km persegi. Hari kemerdekaan tidak pernah mereka merayakan hari kemerdekaan karena tidak pernah dijajah oleh negara lain. Kemudian lagu nasional adalah National Anthem of Thailand, merupakan negara dataran dengan wilayah daerah pegunungan di bagian utara dan barat dengan puncak tertinggi Gunung Doi Itanon, dataran rendah di bagian tengah. Dataran ini dialiri sungai Chao Phraya dan merupakan daerah yang subur. Pegunungan Plateau yang merupakan pegunungan kapur di bagian timur semenanjung Thailand Selatan. Bentuk pemerintahannya dipimpin oleh seorang presiden tetap sebagai kepala negara, tetapi dibantu oleh perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Kemudian kegiatan ekonominya, mata pencahariannya pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan dan industri. Lanjut lagi ke Vietnam. Vietnam ini beribu kota di Hanoi. Bahasanya bahasa Vietnam, luas wilayahnya 331.210 km persegi. Hari kemerdekaannya itu diperingati setiap tanggal 2 September 1945 yang pertama dengan lagu nasionalnya The Song of the Marching Troops. Dengan keadaan alam terdiri dari wilayah daerah sebagai berikut. Pegunungan utara terletak di barat laut dengan puncak tertinggi sebagai mana yang disebutkan ialah Phan Xipang. Delta Sungai Merah membentang dari pegunungan utara sampai Teluk Tonkin dan merupakan daerah pertanian. Pegunungan Annam merupakan rangkaian pegunungan wilayah barat dari pegunungan utara sampai 80 km di utara kota Saigon. Dataran pantai meliputi wilayah timur bagian tengah membentang dari Delta Sungai Merah sampai Sungai Mekong. Delta Mekong terbentuk oleh Sungai Mekong yang setiap tahun selalu dilanda banjir. Bentuk pemerintahannya di Vietnam itu adalah dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dibantu oleh perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Dengan kegiatan ekonomi, kebanyakan mata pencahariannya adalah di bagian pariwisata. Kita lanjut ke negara berikutnya adalah negara Indonesia. Negara Indonesia dengan ibu kota sudah kita ketahui pasti ibu kotanya Jakarta, bahasa yang kita pakai bahasa Indonesia, mata uangnya rupiah, dengan paling luas di Asia Tenggara. Luas wilayahnya 1.904.569 km persegi. Hari kemerdekaannya itu 17 Agustus 1945. Dengan lagu nasionalnya Pastilah Indonesia Raya. Keadaan alamnya Indonesia itu terdiri dari belasan ribu pulau dengan bentuk muka bumi yang beragam dari dataran rendah, perbukitan, dataran tinggi, gunung sampai pegunungan. Setiap bentuk muka bumi tersebut memiliki ciri yang berbeda antara satu dan lainnya, serta beragam aktivitas penduduknya. Secara astronomis Indonesia berada paling Indonesia itu terletak pada daerah tropis sehingga memiliki iklim tropis dengan suhu dan curah hujan yang tinggi. Secara geografis Indonesia terletak pada jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dan negara-negara di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan India. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah dipimpin oleh seorang presiden. Untuk mata pencaharian, pertanian, pertambangan, perkebunan, dan pariwisata.
Seperti yang kita sebutkan di atas tadi bahwa negara-negara ASEAN yang ada di kawasan Asia Tenggara itu ada banyak sekali negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Negara-negara Asia itu terdiri dari 11 negara kalau ada Asia Tenggara, tapi yang tergabung di ASEAN, Timur Leste tidak ikut tergabung di negara-negara ASEAN. Nah, kita bahas aja sedikit. Timur Leste itu ibu kotanya Dili, bahasa Tetun dan Portugis. Kemudian mata uangnya Kina dengan luasnya 14.609 km persegi. Hari kemerdekaannya itu baru 26 Oktober 1999. Nama lagu nasionalnya Patria. Keadaan alam merupakan negara kepulauan, yakni Pulau Timor bagian timur. Pulau Timor bagian barat adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Timor Leste merupakan negara tetangga kita yang terletak di sebelah timur Pulau Timor dan merupakan salah satu negara yang berbatasan darat dengan Indonesia. Warga Timor Timur sendiri menyebut negara mereka Timor Lorosai. Negara ini meliputi bagian timur Pulau Timor, bagian barat pulau itu termasuk provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Bentuk pemerintahannya adalah kepala negaranya presiden dan kepala pemerintahnya perdana menteri. Dan kegiatan ekonominya, mata pencahariannya adalah pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Hasil utamanya ialah kayu cendana, minyak, dan marmer. Kemudian kita lanjut ke prinsip dan jenis kerjasama antar negara ASEAN. Di sini dijelaskan bahwa prinsip-prinsip kerjasama ASEAN itu menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah nasional, serta identitas nasional setiap negara. Jadi prinsipnya untuk menjaga tetap kerjasama antar negara ASEAN itu seperti itu. Yang kedua, tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara sesama anggota. Apapun yang terjadi di dalam negara tetangga, kita tidak berhak ikut campur. Kemudian yang ketiga, apabila ada perdebatan dan perbedaan pendapat antara anggota, diselesaikan masalah ini secara damai. Kemudian lanjut, jika ada masalah antara anggota ASEAN, maka penyelesaiannya dengan cara tidak menggunakan senjata atau kekuatan yang dapat menyebabkan perang. Jadi ketika ada masalah itu, maka diselesaikannya dengan cara damai atau dengan acara duduk bersama dan membahas ada permasalahan apa, bukan untuk mengangkat senjata dan berperang. Negara ASEAN itu menghindari perang dengan menggunakan senjata. Yang kelima, kerjasama ASEAN diimplementasikan secara efektif, rasional, dan berguna. Kemudian setelah ASEAN terbentuk, semua anggota bersepakat menentukan jenis kerjasama yang dapat dilaksanakan sesama negara anggota ASEAN. Jenis kerjasamanya itu ada antara lain bidang politik. Jadi di sini adalah jika ada masalah di antara anggota ASEAN akan diselesaikan melalui meja perundingan. Anggota ASEAN juga sepakat bahwa kawasan Asia Tenggara bebas dari senjata nuklir atau tidak boleh ada aktivitas senjata dengan tingkat memusnahkan yang dahsyat. Ini perjanjiannya ya. Kemudian yang kedua di bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kerjasama ASEAN itu adalah untuk membahas upaya anggota ASEAN untuk menciptakan perdagangan yang saling menguntungkan. Bentuk kerjasama di bidang ekonomi ASEAN dilaksanakan dalam bentuk mempromosikan produk bisnis sesama anggota ASEAN, perusahaan-perusahaan maju milik negara ASEAN saling menanamkan modal atau investasi di negara anggota ASEAN lainnya. Juga bisa juga menyiapkan cadangan makanan dengan memberikan sumber makanan pokok terutama bagi anggota ASEAN. Kemudian yang terakhir itu di sektor ekonomi, membangun proyek-proyek industri ASEAN seperti urea, amonia, proyek dan pupuk seperti yang dikembangkan di Singapura dan super fosfor di Thailand, Indonesia dan Malaysia.
Kemudian di sektor sosial, kerjasama ASEAN di bidang sosial itu meliputi pencegahan narkoba dan mitigasi, penanggulangan bencana alam, perlindungan terhadap anak, menyeimbangkan kesejahteraan sosial. Kalau di bidang kebudayaan, ada kerjasama antara negara ASEAN-nya itu antara lain pertukaran pelajar antar anggota negara ASEAN, pemberantasan buta huruf, pertukaran acara, program televisi ASEAN, Kongres Pemuda Memegang ASEAN, dan festival lagu. Kalau di bidang militer, negara anggota ASEAN itu telah sepakat untuk merealisasi keamanan wilayah mereka. Setiap beberapa bulan sekali mengadakan latihan militer bersama. Kemudian, nah di bawah ini contoh-contoh bentuk kerjasamanya. Bisa dilihat ada negara Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar. Ini bentuk-bentuk kerjasamanya untuk ASEAN. Bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kalau dengan Malaysia, bentuk kerjasama ekonomi, sosial, dan budaya, pendidikan dan ipteknya seperti itu. Di Singapura seperti itu, Filipina, Thailand, begitu. Nah, di sini tugas yang pertama adalah, jangan lupa ya didengarkan, tugas yang pertama adalah ini. Tuliskan manfaat hubungan kerjasama antar negara ASEAN dalam berbagai bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Anda tidak usah mengerjakan. Jadi saya minta kerjakan hanya di yang penugasan 1 nomor 1. Tugasnya silahkan ditulis di buku tulis, kemudian difoto, kirimkan ke nomor WA saya. Begitu. Dari sini kalau ada yang kurang jelas, Anda bisa bertanya melalui WA pribadi saya, atau Anda bisa bertanya melalui WA untuk bertanya tentang mana yang materi yang belum Anda mengerti. Begitu. Jadi tugasnya nomor 1 ini saja, penugasan pertama di halaman 15. Nanti ini modulnya akan saya bagikan di grup, begitu, okay? Jadi untuk materi kali ini di rekam jejak ASEAN ada 3 unit atau ada 3 bab. Saya hanya akan mengambil 1 bab. Untuk bab 2, bab 3, unit 2, unit 3, unit 2, unit 3 Bu Citra akan sampaikan di pertemuan berikutnya. Semoga Anda mengerti dengan apa yang Bu Citra jelaskan. Semoga Anda memahami, dan pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.